Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Barudin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal yang telah saya review mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian peranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau social interplay. Dalam suatu komunitas, kelembagaan petani juga memiliki titik strategis atau entry point dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu, segala sumber daya yang ada di pedesaan perlu diarahkan atau diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani atau kelompok tani. Kemudian permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia. Yang pertama, masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran. Kemudian yang kedua, belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi atau on farm. Kemudian yang ketiga, peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani seperti kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan permodalan, dan diharapkan dapat melindungi berbagai position petani. Kemudian ketidakberdayaan petani. Problem mendasar bagi mayoritas petani Indonesia adalah ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani. Kemudian upaya yang harus dilakukan petani untuk menaikkan posisi tawar petani adalah dengan konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian dari praproduksi sampai pemasaran. 2. Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas, dan siklus produksi secara kolektif. Kemudian yang ketiga, kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian. Kemudian permasalahan pengembangan kelembagaan petani. Petani jika berusaha tani secara individu terus berada di pihak yang lemah, karena petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas, garapan kecil dan terpencar, serta kepemilikan modal yang rendah, sehingga pemerintah perlu memperhatikan penguatan kelembagaan lewat kelompok tani, karena dengan berkelompok maka petani tersebut akan lebih kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun permodalannya. Kemudian kesadaran yang perlu dibangun pada petani saat ini, yaitu kesadaran berkomunitas, kelompok yang tumbuh atas dasar kebutuhan, bukan paksaan dan dorongan proyek-proyek tertentu. Tujuannya adalah untuk mengorganisasikan kekuatan para petani dalam memperjuangkan hak-haknya, dan kedua, memperoleh posisi tawar dan informasi pasar yang akurat, terutama berkaitan dengan harga produk pertanian, dan berperan dalam negosiasi dan menentukan harga produk pertanian yang diproduksi anggotanya. Kemudian ada empat kriteria agar asosiasi petani itu kuat dan mampu berperan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, yaitu asosiasi harus tumbuh dari petani sendiri, pengurusnya berasal dari para petani dan dipilih secara berkala, memiliki kekuatan kelembagaan formal dan bersifat partisipatif. Dengan terbangunnya kesadaran seperti di atas, maka diharapkan petani mampu berperan sebagai kelompok yang kuat dan mandiri, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya dan memiliki akses pasar dan akses perbankan. Kemudian pengembangan kelembagaan petani. Lembaga di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sifatnya tidak linear, namun cenderung merupakan kebutuhan
individu anggotanya berupa kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hubungan sosial, pengakuan dan pengembangan pengakuan. Kemudian prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu kelembagaan petani agar tetap eksis dan berkelanjutan adalah: satu, prinsip otonomi atau spesifik lokal. Pengertian prinsip otonomi di sini dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu otonomi individu dan otonomi desa. Kemudian dua, prinsip pemberdayaan. Pada proses pemberdayaan ada dua prinsip dasar yang harus dipedomani, yaitu: satu, menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri. Kemudian kedua, mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut. Kemudian pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan di pedesaan meliputi: satu, pola pengembangan pertanian berdasarkan luas dan intensifikasi lahan, perluasan kesempatan kerja, dan berusaha yang dapat memperluas penghasilan. Kemudian perbaikan dan penyempurnaan keterbatasan pelayanan sosial, pendidikan, gizi, kesehatan, dan lain-lain. Program memperkuat prasarana kelembagaan dan keterampilan mengelola kebutuhan pedesaan. Untuk keberhasilannya diperlukan kerjasama antara administrasi lokal, pemerintah lokal, kelembagaan organisasi yang beranggotakan masyarakat lokal, kerjasama usaha, pelayanan, dan bisnis swasta, dan tiga pilar kelembagaan yang dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional, dan global. Kemudian pemberdayaan kelembagaan menuntut perubahan operasional tiga pilar kelembagaan. Kelembagaan lokal tradisional yang hidup dan eksisi dalam komunitas atau voluntary sector. Kemudian kelembagaan pasar atau private sector yang dijiwai ideologi ekonomi terbuka. Kemudian kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik atau public sector. Ketiga pilar yang menopang kehidupan dan kelembagaan masyarakat di pedesaan tersebut perlu mereformasikan diri dan bersinergis agar sesuai dengan kebutuhan yang selalu mengalami perkembangan. Inilah yang dimaksud dengan transformasi kelembagaan sebagai upaya pemberdayaannya yang dilakukan tidak hanya secara internal namun juga tata hubungan dari keseluruhan kelembagaan tersebut. Di sisi lain, pemberdayaan kelembagaan pada masa depan perlu diarahkan agar berorientasi pada pengusaha komoditas pangan maupun non-pangan yang paling menguntungkan. Kemudian skala usaha ekonomis dan teknologi padat karya, win-win mutually dengan kemitraan yang kolegial, tercipta interdependensi hulu sampai hilir. Kemudian model berkembang dan kredit lembaga seperti bank, koperasi maupun petani. Kemudian kooperatif, kompetitif, dan transparan melalui sistem informasi bisnis, memanfaatkan peluang di setiap subsistem agribisnis, serta dukungan SDM yang berpendidikan, rasional, mandiri, informatif, komunikatif, dan partisipatif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada PowerPoint yang saya buat tentang review jurnal ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.